Pemungutan suara akan segera dimulai. Gelombang suara bergemuruh, entah suara protes atau suara setuju. Pergantian pemimpin menjadi dalangnya. Apakah di tengah pandemi kita tetap harus memilih atau membiarkan pandemi menjadi penghalang bilik suara? Mosi kita hari ini, pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Febri Liagerina sebagai pembicara pertama dari tim Pro Universitas Tanjung Pura akan menyampaikan argumen-argumen berdasarkan aspek politik. Kemudian ada Rahmat Ulwan sebagai pembicara kedua akan menyampaikan argumen-argumen berdasarkan aspek yuridis. Kemudian ada Melviani sebagai pembicara ketiga akan menyampaikan argumen-argumen berdasarkan pembicara pertama dan pembicara kedua berserta data-data yang teraktual dan terfaktual. Mosi kita hari ini adalah pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Saya ulangi, pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Pemilu menjadi salah satu parameter bagi sebuah negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Asas utama terlaksananya pemerintahan berdasarkan konsepsi pemilihan umum dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita tahu bahwa Pilkada ditunda hingga 9 Desember 2020. Penundaan ini dilakukan agar pelaksanaan Pilkada 2020 dapat dilakukan lebih baik lagi dalam masa pandemi ini. Tetapi banyak pihak yang menyuarakan penundaan hingga kurva positif COVID menurun. Tetapi kita tahu bahwa tanda-tanda penurunan positif COVID belum juga muncul. Lalu kapan kita harus melaksanakan pilkada? Sementara dengan penundaan pilkada dapat menghambat sistem pemerintahan di daerah. Maka dari itu, mosi ini layak untuk diperdebatkan hari ini. Menurut data Kemendagri, ada 270 daerah yang melaksanakan pilkada dan 200 kepala daerah yang mengalami kekosongan jabatan. Kekosongan jabatan ini akan digantikan oleh pejabat sementara yang memiliki tugas-tugas seperti kepala daerah. Tetapi ada tugas-tugas yang harus memerlukan persetujuan dari para menteri. Contohnya adalah menandatangani Perda tentang APBD dan Perda tentang organisasi perangkat daerah harus mendapat persetujuan tertulis dari para menteri. Tugas selanjutnya adalah melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda perangkat daerah yang telah disetujui oleh menteri. Dewan Juri yang terhormat, jika 270 daerah ini meminta kebijakan secara bersamaan, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebuah daerah untuk mendapatkan sebuah kebijakan? Maka dari itu saya menyampaikan, saya sangat setuju pada mosi hari ini, karena dengan melaksanakan Pilkada 2020, kita dapat memilih pemimpin yang dapat mengeksekusi secara langsung, menentukan keputusan sebuah daerah. Jika kita memilih kepala daerah di masa pandemi ini, kita mendapatkan seorang pemikir baru untuk memikirkan solusi di masa pandemi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahmat Ulwan sebagai pembicara kedua dari tim Pro Universitas Tanjung Pura akan menyampaikan argumen-argumen yang lebih komprehensif dibandingkan pembicara pertama dari tim Pro, yakni mengenai aspek yuridis. Baik, sebelum dari itu saya akan membacakan mosi kita pada hari ini. Mosi perdebatan kita pada hari ini adalah pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Saya ulangi sekali lagi, pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Kami sebagai tim Pro sangat setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini. Apabila kita hanya terus menunda Pilkada ini dilaksanakan, maka hal tersebut akan berdampak buruk bagi negara kita sendiri, yakni akan adanya
koagulasi regulasi, di mana regulasi yang ada di Indonesia sendiri itu sudah ada dan sudah disahkan. Sehingga bagaimana jika kita membuat regulasi baru terhadap pilkada yang ditunda, dan hal tersebut hanya akan membuang-buang waktu kita, sehingga apa yang kita harapkan atas negara kita, hal tersebut tidak akan tercapai. Maka dari itu kami sangat setuju dengan mosi perdebatan kita hari ini, di mana dalam PKPU nomor 6 tahun 2020 sebagai suatu payung hukum di mana untuk pelaksanaan pilkada 2020 itu sendiri. Sehingga apabila kita tahu bahwa regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah sendiri itu tidak bertujuan hanya untuk pemerintah itu sendiri, melainkan hal ini berdampak bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan kemudian dalam sidang Komisi 2 DPR tanggal 27 bulan 5 tahun 2020, di mana terdapat 9 provinsi, 224 kabupaten, dan ada 37 kota. Dan 9 provinsi diantaranya adalah Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah, di mana provinsi-provinsi ini merupakan tempat di Indonesia yang bisa dilaksanakan pilkada. Sehingga apabila kita hanya terus larut dalam hal-hal yang tidak menyangkut dengan bagaimana pilkada tersebut tidak bisa dijalankan, itu hanya akan membuang waktu-waktu kita. Dan kemudian apabila kita mempermasalahkan hal-hal yang berkenaan dengan sektor ekonomi kita, itu berdasarkan Permendagri nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang bersumber dari APBD. Jadi kenapa kita hanya terus menunda waktu untuk pilkada ini sendiri, sedangkan menurut Permendagri nomor 54 tahun 2019 sudah menyatakan bahwa APBD itu siap untuk memberikan dana terhadap pilkada 2020. Dan kemudian ada surat edaran dari Mendagri nomor 900/3485/SJ tentang pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam mendukung pelaksanaan pilkada tahun 2020. Dan hal itu menjadi tolak ukur utama kenapa pilkada 2020 harus tetap dilaksanakan walaupun di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Karena apabila kita bercermin dari beberapa negara di dunia berdasarkan International Idea, yaitu ada sekitar 50 negara yang sebelumnya tidak jadi melakukan pemilihan secara lokal di negara mereka dan tetap melanjutkannya. Dan kemudian ada 16 negara yang sebelumnya ditunda dan setelahnya dilanjutkan kembali pilkadanya. Dan hal ini kenapa Indonesia tidak dapat bercermin atas negara ini? Dan apabila kita melihat dari sisi demografi, Brazil dan India merupakan salah satu negara yang penduduknya hampir sama dengan Indonesia, dan mereka tetap melakukan pemilihan secara lokal walaupun dalam masa pandemi COVID-19, dan mereka menggunakan metode e-voting, di mana e-voting ini sangat dapat membantu dalam pelaksanaan pilkada apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan hal ini menjadi poin utama kenapa pilkada harus tetap dilaksanakan, karena nantinya akan berpengaruh pada regulasi yang akan dilaksanakan di Indonesia. Kami dari Tim Pro sangat setuju dengan mosi perdebatan kita hari ini, karena apabila kita terus menunda pilkada 2020 ini, maka hal tersebut akan berdampak pada regulasi negara kita sendiri, dan hal tersebut hanya membuat pemerintahan kita menjadi hancur. Kami dari Tim Pro sangat meyakini bahwa mosi perdebatan kali ini dapat berdiri 3 sampai akhir perdebatan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah pembicara ketiga dari Tim Pro Universitas Tanjung Pura. Saya akan menyampaikan data-data teraktual dan terfaktual berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua terkait dengan mosi kita pada hari ini, yaitu pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Dewan juri yang saya hormati, saya sangat setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Seperti yang kita ketahui bersama, hal-hal yang menjamin pilkada adalah salah satunya adalah anggaran. Ada beberapa tahapan anggaran dari APBN yang akan dianggarkan untuk dana Pilkada 2020.
Dana yang telah dianggarkan untuk Pilkada 2020 adalah sebanyak 4,7 triliun dan ini akan dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu sebesar 1,2 triliun, tahapan kedua yaitu sebesar 3,2 triliun dan tahapan ketiga yaitu sebesar 450 miliar. Untuk tahapan pertama saja dari total 1,2 miliar yang telah dianggarkan sudah disetujui sebanyak 900 juta. Dan sudah dicairkan sebanyak 324 juta. Yang jika dipersentasekan 324 juta itu, persentasenya sebanyak 43% dari total dana keseluruhan yang telah dianggarkan sebelumnya. Dewan juri yang saya hormati, saya sangat setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini dikarenakan semuanya sudah diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dari perekonomian Indonesia itu sendiri. Jadi, pelaksanaan Pilkada 2020 tidak akan mengganggu perekonomian yang ada di Indonesia. Sekali lagi, Dewan juri yang saya hormati, saya sangat setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Kemudian dari Saidiman Marto, dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, sebanyak 60% anggaran pilkada digunakan untuk 3 juta penyelenggara pilkada. Dan 40% itu untuk logistik. Anggaran ini digunakan untuk pengadaan masker, kaca muka, dan perekonomian lainnya. Hal ini akan menjadi perangsang untuk pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia, utamanya untuk UMKM yang ada di masyarakat. Sekali lagi, Dewan juri yang saya hormati, saya sangat setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Dan saya yakin mosi ini akan tegak sampai akhir perdebatan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.